Hai geng, apa kabar? Tentunya kabar baik ya, selalu menyertai kalian ya. Tentunya kabar baik. Oke geng, kali ini saya datang ke tempat kandangnya kawan saya geng ya. Kawan saya ini menerapkan metode breeding kawanku ya. Metode breeding, karena metode breeding ini sangat menguntungkan kawanku ya, sangat menguntungkan. Di samping menguntungkan, eh, itu sangat rendah biaya kawanku ya, dibandingkan secara penggemukan kawanku ya. Kalau penggemukan kita harus memerlukan biaya yang ekstra kawanku ya, dari segi comborannya, dari campuran itu harus diutamakan kalau penggemukan kawanku. Lain kalau dengan breeding kawanku. Breeding adalah berfokus pada peranakan kawanku ya, mengembangkan anaknya supaya menjadi banyak. Yang penting indukannya sehat kawanku ya, indukannya sehat, masih produktif. Kalau bisa mencari indukan itu yang masih produktif kawanku ya. Kalau saya anjurkan kalau bisa yang cari masih darah kawanku ya, yang belum pernah melahirkan ataupun yang sudah melahirkan 1 kali ataupun 2 kali. Jangan mencari indukan itu terlampau tua kawanku ya, mungkin sudah tidak produktif kawanku ya. Untuk perkembangan anak-anaknya nanti susah untuk jadi kawanku. Dan yang perlu diperhatikan dalam breeding adalah kesehatan kawanku ya. Kesehatan si kambing betina ini harus betul-betul dijaga dan betul-betul harus dikondisikan kawanku ya. Kalau tidak nanti produksinya anaknya nanti kurang maksimal kawanku ya. Harus diperhatikan betul-betul kawanku ya. Dan harus diberi obat cacing kawanku ya, dalam 3 bulan sekali harus diberi obat cacing kawanku dalam berbudidaya metode breeding ini kawanku ya. Sebab kalau hewan ternak itu terkena cacing nanti dia nggak akan sehat kawanku, makannya banyak, terus tubuhnya pun tidak akan bisa gemuk kawanku ya. Dan metode breeding ini sangat banyak diterapkan para peternak kawanku ya, sebab karena minim biaya kawanku ya. Breeding sendiri adalah metode yang sangat-sangat menguntungkan bagi petani kawanku ya, sebab breeding ini tidak memerlukan biaya banyak kawanku ya. Yang penting kita rajin merawat itu kambing-kambingnya kawanku ya. Tapi breeding ini bisa memerlukan si pejantan kawanku ya. Nanti kalau kita mempunyai pejantan yang super, nanti kita tak payah mengawinkan dengan pejantan yang lain kawanku ya. Biasanya kalau kita nggak punya pejantan, kita nanti bisa membayar kawanku ya. Lebih baik kita mempunyai pejantan sendiri, 1 atau 2 gitu kawanku ya, pejantan yang super kawanku. Nanti kalau pejantannya super, keturunannya pun jadi super juga kawanku ya. Dan pemilihan betina kita harus betul-betul memilih kawanku. Nanti kalau asal-asalan memilih betina nanti anak-anaknya pun kurang maksimal kawanku ya. Jadi kalau memilih betina itu harus betul-betul selektif kawanku ya. Jadi suatu saat nanti anaknya sudah lahir, anaknya bagus-bagus kawanku. Kalau anaknya bagus nanti harganya pun juga mahal kawanku ya. Begitu kawanku ya. Dan jangan lupa yang namanya berternak kita harus bersemangat kawanku ya dalam merawatnya dan mencarikan makan para peternak itu kawanku ya. Kita harus senantiasa mencarikan rumput lah dan memberikan comboran yang cukup bergizi kawanku ya. Comboran itu bisa menggunakan bekatul kawanku ya, bekatul aja. Kalau petani kan biasanya punya gabah, nanti bisa digiling kan, ada bekatulnya, bisa dimanfaatkan juga kalau petani kawanku ya. Dan bisa menggunakan karak kawanku ya. Karak itu bisa digunakan kawanku. Kalau karak biasanya harus direbus dulu kawanku ya.
Sebetulnya kalau karak itu bisa didapat dari para itu ya, yang jualan di warung kawanku. Sisa-sisa nasi itu biasanya buat comberan itu sangat bagus kawanku ya, tapi harus direbus dulu. Kalau tidak ya itu katul kita beli di tempat penggilingan padi ataupun yang lain kawanku, bisa kita dapatkan, tapi kan nggak semahal penggemukan kawanku ya. Kalau penggemukan kita memerlukan konsentrat kawanku, kalau yang breeding ini nggak payah memerlukan konsentrat kawanku ya, kita cukup menggunakan bekatul saja kawanku ya. Oke kawanku, gimana, mau yang breeding atau itu penggemukan? Anda pilih sendiri. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan metode breeding kawanku, karena sangat ringan biaya daripada itu penggemukan ya. Mungkin kita biaya di awal kawanku ya, membeli itu membeli betinanya, tapi nggak apa-apa, nanti kan betina 2 dan pejantan 1 sudah cukup kawanku ya, sudah cukup untuk breeding dan bisa diproduksi kawanku ya, jadi produksi anak-anaknya kawanku ya. Pokoknya tetap semangat kawanku dalam beternak, pasti akan menjadi sukses kalian semua ya. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan juga kalian ya. Nanti kalau kalian sehat, nanti ternaknya pun juga sehat ya kawanku ya. Oke kawanku, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel Geng TV dengan cara subscribe, like, dan komennya kawanku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru kawanku ya. Terima kasih.